18 itu adalah peluncuran buku dengan judul Jokowi's White Paper. UGM memandang acara ini bernuansa politis seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, dan UGM tidak bersedia terlibat dan tidak bersedia memfasilitasi acara tersebut. Ketika Jokowi melaporkan dengan bukti fotokopi, ya, hanya fotokopi, ya, itu pun digunakan, ya, dan melapornya di bagian loket kehilangan. Ya. Itu pun ada juga foto, ini fakta, ya. Ada di sini, saya tuliskan juga. Dan ini ketika awalnya ijazah itu fotokopi juga ditunjukkan oleh Pak Dr. Sigit Sunarta, Dekan Fakultas Kehutanan, ada. Kemudian ketika ijazah yang diupload di Dian Sandi, ada juga di sini. Kemudian analisis yang tadi diceritakan Dr. Rismon soal ELA, Error Level Analysis, ada fotonya, ada bukti ilmiahnya semuanya. Itu kami ulas semuanya di sini detail banget, sampai termasuk kepada teknik yang lain. Yang ini belum kami ceritakan di media. Ada di sini bagaimana ijazah Joko Widodo itu tidak ada kelihatan banget ya di sini, tidak ada embosnya, tidak ada lintasan yang disebutkan Dr. Rismon, itu clear banget. Kemudian juga kami tuliskan di sini adalah bagaimana perbandingan foto. Kenapa foto di ijazah Jokowi itu tidak match dengan foto Jokowi? Ya, ada. Match dengan siapapun kami tuliskan di sini juga, clear. Bahkan perbandingan antara ijazah yang tadi disebutkan Dr. Rismon, nomor 1120 itu milik Jokowi dibandingkan dengan 1115 milik Frono Jiwo, 1116 milik almarhum Hari Mulyono, 1117 milik Sri Murtiningsih. Semua lengkap dengan buktinya, dengan faktanya. Jadi artinya buku ini benar-benar insya Allah ilmiah ya, lengkap dengan gambar-gambarnya, bagi perbandingannya Dr. Rismon detail banget. Jadi artinya teman-teman semua, apa yang kami lihat ini foto dokumentasi ketika tanggal 15 April diterima di ruang 109. Kemudian ini skripsi yang kami foto, saya pegang sendiri, kami pegang sendiri. Jadi ini bukan bukti dari medsos. Ya, kalau ada orang yang bilang itu foto kami nyuri, orang itu bohong. Saya pegang foto, saya pegang skripsi itu dengan tangan saya sendiri. Ya, saya berani bersumpah kami pegang itu. Dan kalau sekarang itu hilang atau dihilangkan, ya tanya kepada UGM kenapa menghilangkan skripsi ini. Dan skripsi itu jelas betul, tidak ada lembar pengesahannya, tidak ada lembar pengujiannya. Ketika kemudian salah satu kuasa hukum dari Jokowi mengatakan, oh mungkin lembar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan alhamdulillah kita kembali ke kegelapan, ya, gitu. Karena ya barusan kita melihat bersama bahwa di tengah-tengah doa yang kita wujudkan, kita persembahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ternyata ada tangan-tangan jahat yang mematikan listrik dan AC di ruangan ini. Ya, tolong dicatat ini. Ya, ini kampus kami, kampus tempat saya, Dr. Rismon dan Dr. Tifa itu pernah belajar. Dan kami menempuh, dan beberapa teman di sini yang juga lulusan atau alma mater dari alumni UGM. Kami menempuh pendidikan. Kebetulan kami bertiga RRT itu menempuh strata 1 dan strata 2 asli UGM di sini. Dan hari ini kami pulang ke kampus, kami pulang ke tempat ini, dan ini adalah tempat umum, tempat yang digunakan oleh unit kegiatan, salah satu unit di Universitas Gadjah untuk membuka bisnisnya dan membuka coffee shopnya untuk tempat minum, tempat makan, dan bisa digunakan untuk umum. Ya. Kami sudah mengalah, ya. Kami sudah mendapatkan izin, kami sudah melakukan down payment, sudah diterima resmi kemarin, ya, untuk pengadaan ruang Nusantara di University Club ini. Tapi secara tidak sopan, ya, pagi hari tadi hanya berbekal WhatsApp itu dibatalkan, ya. Tapi insya Allah, karena niat kami baik, nawa kami baik untuk seluruh rakyat Indonesia, kami nanti akan menceritakan sebuah perjalanan panjang yang kami tulis bertiga, RRT, Roy, Rismon, Tifa, ya. Dan hari ini kita wujudkan itu untuk mewujudkan bahwa kami memang melakukan semuanya itu pengetahuan. Nanti di dalam buku ini, izin, itu ada yang nanti akan terangkan sedikit ya oleh Reza. Ada penjelasan tentang telematika, telekomunikasi media informatika, tentang peristiwa yang terjadi pada tahun 2013 yang mengawali semuanya. Ketika seseorang mengaku lulusan UGM tetapi IK-nya katanya di bawah 2. Ya. Dan itu menimbulkan pertanyaan di masyarakat. Itulah yang mengawali semuanya. Itu ada cerita dalam buku ini. Kemudian cerita perjalanan panjang berbagai peristiwa yang ada. Analisis ilmiahnya, ada analisis ELA, Error Level Analysis. Ada kemudian Dr. Rismon sangat dalam mengulas digital forensik. Kemudian Dr. Tifa
akan mengulas soal neuropolitika dan juga tentang behavioral neuroscience ya. Itu semuanya ada dan buku ini tebalnya jauh di atas dari 500 bahkan hampir 700 halaman. Ya. Buku ini kita lakukan soft launching tetap saat ini. Alhamdulillah teman-teman semua yang telah menjadi saksi kan buku ini ya di tempat di kawasan dan di muka ilmu yang universitas ini berdiri tanggal 19 Desember 1949. Dan ketika kampus ini dibuat, waktu itu kami atau senior kami melakukan kuliahnya di Pagelaran, di Keratonnya Yogyakarta di Ningrat. Dan itulah kalau pertanyaan kenapa kami launching buku ini di sini. Di kampus Universitas Gadjah Mada dan di tempat di mana Keratonnya Yogyakarta di Ningrat itu kemudian menjadi saksi dari kelahiran kampus UGM. Dan kami semua menyentil kepada para Anda lulusan dan juga kemudian juga mahasiswa di UGM. Ya. Apa yang kami tulis ini tidaklah berarti apa-apa tanpa dukungan Anda semua. Jadi insya Allah itu yang kami lakukan hari ini. Dan ironis sekali memang peristiwa yang sempat terjadi juga pada awal bulan Juli yang lalu, di mana ada dosen senior juga yang saya juga di buku ini, yaitu Asadi Siregar yang barusan merayakan usia ke-80 tahun, akan merayakan juga miladnya. Dan beliau itu memperkenalkan atau membuat UGM ini terkenal karena novel Cintaku di Kampus Biru pada tahun 74 yang lalu. Dan beliau juga memiliki novel berjudul Menolak Ayah, ya, itu pada tahun 84. Ternyata setelah judul novel itu digabung, dilarang juga perayaan miladnya di UGM. Seorang dosen senior dilarang merayakan ulang tahunnya di kampusnya sendiri. Itu kan sangat-sangat ironis. Dan itu ternyata kami alami juga hari ini. Sekarang, hari ini. Tapi insya Allah, karena kami niat, dengan niat baik ya, meskipun saya tidak menuduh ya, saya tidak seudon apakah lampu dimatikan atau ada tangan-tangan jahat yang mematikan ya. Insya Allah, yang namanya semangat dan kekuatan itu tetap menyala, semangat dan kekuatan itu tetap jalan, dan insya Allah hari ini dengan ridho Allah Subhanahu Wa Taala, kami bersama-sama dengan teman-teman dan nanti para penanggap yang ada di sini, izinkanlah kami menyalukan hadiah yang terbaik bagi Republik ini, hadiah untuk 80 tahun kemerdekaan Indonesia, sebuah buku berjudul Jokowi's White Paper. Dan kalau Anda punya jawaban atas buku ini, tulis dalam buku, jangan tulis dalam palu, ya, jangan tulis dalam cacian makian, ya, karena kami adalah menuliskannya dengan ilmiah. Saya kira itu sebagai pembuka dulu. Sekaligus terima kasih atas kehadiran rekan-rekan semuanya. Dan jangan lupa, ini baru soft launching. Insya Allah grand launchingnya akan kita selenggarakan di ibu kota negara, di Jakarta, pada tanggal insya Allah ya 27 Agustus 2025. Itu dari saya sementara, dan biar diteruskan dulu oleh Dr. Tifa, dan nanti akan diteruskan, atau Dr. Risman dulu? Iya, Dr. Risman dulu biar meneruskan. Terima kasih. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Ini menarik ya, bagaimana Roy Suryo dan kawan-kawan ternyata launching sebuah buku. Ya, jadi judul bukunya ini teman-teman, Jokowi White Paper. Ya. Dan ini buku yang diluncurkan Roy Suryo dan kawan-kawan, ya, Dr. Tifa, Rismon, dan banyak lagi teman-teman. Ini tentang Jokowi, ya, perjalanan Jokowi dalam kasus dugaan ijazah palsu ini teman-teman. Sepertinya Roy Suryo ini dan kawan-kawan ya belum menyerah ya. Mereka sangat bersemangat sekali memperjuangkan apa yang menurut mereka benar teman-teman. Nah, namun yang menjadi sorotan adalah ketika UGM ternyata membuat press corps ya, atau menyampaikan bahwa tidak ikut campur dengan apa yang disampaikan Roy Suryo dan kawan-kawan. Mereka tidak ingin terlibat dalam hal yang bernuansa politis teman-teman ya. Dan banyak kejadian-kejadian yang membuat Roy Suryo dan kawan tadi ya, sehingga acara tetap berjalan. Kita tahu bahwa kisruh antara Rismon, Roy Suryo dengan kawan ini teman-teman ya, membuka dugaan ijazah palsu Jokowi ini ya, kian panas, kian tidak ada hentinya sampai detik ini ya. Jokowi mungkin saat ini nggak tenang tidur teman-teman, karena apa yang dilakukan oleh Roy Suryo ini pasti membuat Jokowi semakin
ketar-ketir dan kepikiran juga ya, apalagi ini sudah sangat serius sekali. Bagaimana menurut kalian? Kita diskusi di kolom komentar ya.